Satrio Piningit menurut ramalan Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada tahun 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam Babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi alam semesta. Ayahnya bernama Gendrayana, diklaim merupakan keturunan legendaris Pandawa V dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar. Seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah, di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran karena posisinya sebagai raja dan diyakini sebagai keturunan dewa. Orang-orang mudah percaya pada kitab-kitab yang ditulis oleh Jayabaya. Salah satu ramalan yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih membawa senjata yang dapat membunuh dari jarak jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjadi penjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang disebutkan Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Jepang, orang-orang berkulit kuning, dapat mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Orang Jawa melihat hal tersebut sebagai realisasi ramalan Jayabaya yang telah berusia selama 800 tahun kemudian. Kemudian orang Jepang menduduki Indonesia sampai tahun 1945 atau selama 3,5 tahun sebelum tanah air akhirnya merdeka 17 Agustus 1945. Satu teori mengatakan ramalan Noto Negoro Jayabaya juga telah memprediksi pemimpin Indonesia di era modern yang terkenal dengan istilah Noto Negoro atau secara harfiah dikaitkan dengan pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, terdapat banyak interpretasi terhadap hal tersebut. Penjelasan paling sederhana adalah siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia bukanlah raja yang sangat berkuasa, namun seorang pengurus atau pemimpin yang menjawab permasalahan rakyatnya. Namun terdapat interpretasi yang lebih rumit. Satu teori mengatakan bahwa Noto Negoro menunjukkan suku kata terakhir dari nama-nama Presiden Indonesia. Namun hal itu tak sepenuhnya benar, karena hanya ada 2 presiden yang cocok dengan istilah tersebut, yaitu Soekarno dan Soeharto, jika digabung menjadi Noto. Seperti pada Noto Negoro, presiden ketiga B.J. Habibie tak memiliki akhiran dalam namanya. Abdurrahman Wahid yang menjadi pemimpin Indonesia keempat juga tak memiliki akhiran O. Interpretasi lain mengatakan bahwa hanya presiden yang paling berpengaruh saja yang ada suku kata sesuai namanya yang terakhir. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa
Ne tak ada dalam nama B.J. Habibie karena Ne ditafsirkan sebagai presiden kelahiran dari luar Pulau Jawa. Layaknya B.J. Habibie, kata yang terakhir yaitu goro kemudian ditafsirkan dari asal kata goro-goro atau dalam bahasa Jawa berarti konflik atau kerusuhan yang terjadi di dalam pemerintahan dua presiden setelahnya. Presiden ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya sebagai pengulangan suku kata pertama dari Noto Negoro. Hal tersebut hanya sebagai interpretasi dari orang-orang yang percaya akan ramalan Prabu Jayabaya, ramalan Sang Ratu Adil. Kedatangan pemimpin hebat dan masa kejayaan baru ramalan Jayabaya yang paling diantisipasi lainnya adalah kedatangan Ratu Adil. Walaupun orang-orang Jawa menganggapnya sebagai lelaki, Jayabaya memprediksi bahwa Ratu Adil merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit yang akan menjadi pemimpin terbesar. Dalam ramalannya, ia datang ketika kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda dan kapal dapat menjelajah angkasa, atau masa ketika terdapat mobil dan pesawat terbang. Menurut Jayabaya, pada awal hidupnya, Ratu Adil akan menghadapi masa-masa sulit, penghinaan, dan kemiskinan, namun masa itu akan terlewati. Karena ketulusan dan keteguhan hatinya, Ratu Adil akan lahir dari masa kelam, di mana ia akan memulihkan ketertiban dan keharmonisan dan keadilan di dunia.